diingatkan fa idza taqal insanu rabbah, jika seorang muslim dia bertakwa kepada Tuhannya, wa qala qawlan sadida, dan dia mengatakan perkataan yang benar, maka dia dapat dua faedah. Hasala ala faidataini, dia mendapatkan dua faedah, dua manfaat. Allah yang mengatakannya, yaitu yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Dengan takwa Allah perbaiki amalnya dan diampunkan dosanya. Dengan qaulan sadid juga terbaiki amalnya dan diampunkan dosanya. Maka di sini diketahui bahwasanya barang siapa yang tidak bertakwa kepada Allah dan dia tidak mengatakan perkataan yang benar, maka dia sudah sangat pantas untuk amalnya tidak diperbaiki, dosanya pun tidak diampuni. Rupanya di sini memberikan kepada kita cara agar diampuni oleh Allah dan amal kita pun baik. Ya, caranya dengan sentiasa menjaga perkataan. Ya, qaulan sadida tadi. Ya. Kemudian di ayat berikutnya dicantumkan ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi ayat ini bukan digantung di toko. Ayat penglarisnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan solusi terhadap masalah dia. CP 1000 dinar. Semayang anak semayang, jaga anak gebuk. Bukan dia jaga. Bukan begitu. Ayat Quran bukan untuk dibegitukan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan apa yang dilarangnya, maka Allah jadikan dia jalan keluar baginya dalam segala kesempitan, min kulli dhayqin, dalam segala kesempitan. Ya, makin sempit keadaan dia, maka makin bertakwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan jalan keluar baginya. Ya, pandemi orang merasakan kesempitan, terbatas. Ya, tambah lagi sekarang PPKM. Banyak kali orang buat penafsiran. Pelan-pelan kita miskin, pelan-pelan kita mati, macam-macam lah. Sebenarnya apapun keadaannya itu solusinya ada pada takwa. Bisa jadi hari ini kita belum bertakwa dengan benar. Makin Allah berikan cobaan, makin Allah berikan bala, makin Allah berikan hal-hal yang tidak menyenangkan keadaan hidup ini, makin kita jauh pada Allah Subhanahu wa taala. Kan tapi orang yang bertakwa kepada Allah, keadaan pun sesempit apapun keadaan dia makin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan solusi. Janji Allah pasti benar. Orang mukmin tak pernah meragukannya. Allah berikan solusi. Yaj'al lahu makhraja, ada jalan keluarnya. Baik dia ada kesempitan dalam masalah ma'isyahnya. Ya. Pendapatan kehidupannya sehari-hari, sisi harta, atau masalah pada anaknya, atau masalah pada masyarakatnya, atau lainnya. Ya, selama engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar terhadap kesempitanmu. Ini penting. Ini penting. Masalahnya hari ini takwa kita suruh orang aja perwakilan aja takwa. Ni ja'ar mentang masjid. Kamu bahinu. Ini. Kalau dengan musibah dan keadaan yang begitu sempit, kita juga enggak sadar kapan sadar kira-kira. Hadirin saya muliakan, maka ini butuh untuk saling menyadarkan biar cepat sadar. Ini mesti jadi pegangan hidup kita, ya. Karena yang mengatakannya apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang mengatakannya Allah Subhanahu wa taala, yang mengatakan kun fayakun. Jadi maka jadilah. Allah katakan jadi selesai. Ya, tidak ada yang sulit dan tidak ada yang mustahil. Hadirin saya muliakan, betapa banyak orang, kisah-kisah orang bertakwa, ya Allah berikan jalan keluar baginya ketika orang melihat enggak mungkin mau ke mana ini. Tapi Allah berikan jalan keluar.
Al-Quranul Karim selalu menghibur pembaca Al-Quran. Allah selalu mengingatkan kita, ya, untuk tidak boleh putus asa. Allah mengingatkan kita, pada setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Kadang Allah Subhanahu wa ta'ala tahan beberapa waktu untuk diberikan kita sesuatu yang mengagetkan kita, sesuatu yang tak pernah terbayang oleh kita. Allah berikan. Bukankah kita semua menghafal doa dan baca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Itu keyakinan kita, apa yang kita ucapkan. Ada masalah, ya, tidak ada yang besar bagi Allah. Semua masalah itu mudah. Ya. Namun disitulah hamba diuji. Hadirin yang semuliakan, di antara kisah orang bertakwa, ya, kisah 3 orang di kalangan Bani Israel yang dulu ya Rasulullah ceritakan, ya, yang mereka terperangkap dalam gua. Ya. Ketika sampai di dalam gua, akhirnya mereka terjebak di sana dan tertutup pintu gua. Ketika mereka ingin menggesernya, fa'ajizu, mereka enggak mampu, lemah. Fatawassala, maka akhirnya mereka bertawassul. Ini di antara bentuk tawassul yang dibenarkan. Tawassul dengan amal salehnya. Masing-masing di 3 orang ini punya amal saleh yang dengan itu mereka bertawassul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala membuka, menggeserkan batu yang menutupi gua itu. Wazalatis sakhrah, wa ja'alallahu lahum makhraja, sehingga mereka pun bisa keluar. Banyak contohnya. Allah juga mengatakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dia dari arah yang tidak duga-duga. Enggak diduga-duga, Pak. Enggak diduga-duga. Ya. Ini juga merupakan faedah luar biasa, pelajaran Masya Allah. Annallaha yarzuquka min haitsu la tahtasib. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepadamu dari arah yang tidak diduga-duga. Cara Allah berikan. Ada anak kadang dia memang sisi akademiknya mungkin tidak hebat-hebat kali, biasa-biasa saja. Tapi ketika tes beasiswa, Allah berikan dia yang kemudahan untuk dapat beasiswa. Mungkin dia punya amal saleh, anaknya taat. Mungkin yang paling bagus nilainya dalam kejadian, dia nggak dapat beasiswa. Masalahnya di mana? Inilah cara Allah berikan. Kadang Allah berikan dari kesempatan yang lainnya. Sehingga pun dia lihat, Masya Allah, rupanya semua ini bukan hanya berdasarkan nilai yang kita peroleh selama belajar dengan akademik yang tertinggi dan sebagainya. Tidak. Allah akan berikan. Ya. Kemudian, bagaimana kita melihat contoh yang mesti diingat oleh kita hari ini? Seorang berusaha untuk mendapatkan harta, mendapatkan uang dengan cara yang haram. Seperti cara menipu. Ya. Seperti cara riba dan seumpamanya. Kemudian dia dinasihati dan dia pun meninggalkannya cara tadi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan jalan keluar bagi dia dan diberikan dari jalan yang tidak diduga. Saya Jumat yang lalu saya khutbah, bukan di sini, di luar, mendapatkan seseorang yang beliau taubat dari sebuah perbuatan yang haram dalam usaha mencari rezekinya. Subhanallah. Yang menarik, tantangan pertama adalah dari istri sendiri. Nyo ani tanyo karata mai pulang. Mulai phone dia. Ya. Godaan tu, Pak. Godaan tu anak jauh. Tak boleh kai. Pak ujung mentai dia. Nyairan kadang cak keputusannya, dah ambil keputusan begitu. Ini anak kita bagaimana? Bagaimana ke anak kita? Sekolah seperti kuliah seperti apa? Allah. Akhirnya bila menjumpai ustaz, dinasihati, dikuatkan. Udah ni, kalau nanti terjadi apa-apa,
Anak kita nggak bisa sekolah, anak kita nggak bisa kuliah, nyok kehidupan dia lagi. Ya, pokoknya ancaman lah. Bayangkan, dulu kemana-mana ada pengawal, Pak. Supir pribadi. Luar biasa. Ya. Di rumah lengkap. Subhanallah. Akhirnya beliau tetap melanjutkan apa yang telah diazamkan, ditekadkan. Karena Allah Subhanahu wa taala hari ini Allah berikan beliau lebih dibandingkan yang sebelumnya. Memang beberapa bulan itu memang. Ya, pertama, itu sebenarnya kata para ulama itu Allah uji, betul enggak kau bertaubat? Saya pernah mengatakan, kadang kita setelah bertaubat itu didatangkan lagi sesuatu yang menggoda dengan perbuatan dosa sebelumnya. Na'udzubillah min dzalik. Untuk melihat apakah jujur kita bertaubat atau tidak. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kenapa dia meninggalkan itu? Karena Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan buru-buru, ya. Jangan pernah mengira ketika sesuatu itu terlambat itu tidak akan terjadi. Nah, ini seorang kadang dia sudah berusaha untuk menjalankan ibadah dan sebagainya, meninggalkan sesuatu itu karena Allah. Hari ini maunya besok langsung. Allah uji untuk melihat kebenaran, kejujuran dari taubat dia. Maka perlu diingat, jangan pernah ada anggapan, jangan pernah ada kita mengira sesuatu yang Allah tunda itu tidak akan terjadi. Tidak. Allah tunda, namun itu akan terjadi. Karena janji Allah Subhanahu wa taala itu pasti benar. Hadirin yang saya muliakan, maka dikatakan ada kalanya Allah menguji dia. Ditunda untuk melihat apakah dia hal yarji' ila dzam am la, apakah dia akan kembali lagi kepada dosa sebelumnya atau tidak. Di sini disebutkan demikian. Orang bertaubat meninggalkan sesuatu karena Allah yang haram, kemudian Allah tunda, ingin diberikan sesuatu yang tidak diduga itu ditunda dulu. Liyahtabirahu, untuk diuji dia itu, apakah dia itu akan kembali lagi kepada dosa tersebut atau tidak. Allah, Pak, hidup hari ini berat, Pak. Luar biasa. Kondisi keadaan ini berat. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, jangankan untuk jadi nabi, seperti Nabi, kayaknya untuk seperti istri Fir'aun aja berat sekarang. Istri Fir'aun. Istri Fir'aun. Dia bukan Nabi. Ya, belum bertemu dengan Musa. Musa masih kecil. Coba lihat bagaimana Allah berikan jalan keluar. Apa yang menimpa ibunda Nabi Musa alaihissalam? Ya. Allah punya cara menyelamatkan orang-orang pilihannya. Yaitu orang yang sentiasa Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka. Maka bisa jadi beberapa bulan setelah itu engkau dalam keadaan yang tidak seenak di masa engkau masih melakukan perbuatan dosa itu. Ya. Jangan pernah mengatakan, mana rezeki, mana katanya kita akan diberikan rezeki secara tak diduga-duga. Mana. Allah, kadang ketika beberapa bulan tuh Allah mau kasih. Tetap yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala, pasti engkau akan mendapatkannya. Maka dikatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu akan diijabah doanya apabila dia berdoa selama dia enggak buru-buru. Bagaimana? Dia mengatakan, ya, da'autu, aku telah berdoa tapi kok belum diijabah, belum dikabulkan. Ya, hadis Sahih Bukhari. Itu buru-buru. Itu namanya kurang yakin dengan apa yang didoakan. Fasbir watruk ma harramallahu alaik. Sabarlah dan tinggalkan apa yang Allah haramkan kepadamu, dan tunggulah janji Allah Subhanahu wa taala pasti akan diberikan walaupun tidak sesegera yang engkau bayangkan. Ya. Kemudian di ayat berikutnya
Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayat itu adalah Munawi dan surah Al-Anfal ayat 29. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Jika kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana. Allah akan menjadikan bagi kalian furqan. Apa itu furqan? Sesuatu yang kalian bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ya. Zaman hari ini sangat butuh, Pak. Dan setiap zaman sangat butuh. Apalagi hari ini yang kadang kebatilan berbaju kebenaran. Kebatilan namun berkesingnya kebenaran. Hari ini zaman syubhat, syahwat dengan berbagai modelnya. A'udzubillah min dzalik. Namun dengan takwa kita bisa mengenal, bisa membedakan mana al-haq dan mana yang batil. Mana yang bisa memberikan, mana yang bermanfaat, mana yang mudarat. Maka termasuk di sini adalah ilmu. Ya, yaj'al lakum furqana. Yang mana dengan ilmu itu Allah Subhanahu wa taala akan bukakan bagi seseorang sesuatu yang tidak dibukakan bagi orang yang tidak berilmu. Nggak mungkin bertakwa tanpa ilmu, Pak. Maka Nabi SAW beliau paling banyak meminta kepada Allah adalah minta ditambahkan ilmu dan pemahaman. Minta ditambahkan ilmu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi SAW untuk minta kepadanya ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Pertanyaannya hari ini kita berapa kali minta ilmu kepada Allah? Berapa kali kita sujud, berapa kali kita berdoa, berapa kali doa itu yang kita minta ilmu? Bahkan di antara doa Nabi SAW adalah minta ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Itu doa pagi hari. Seorang muslim sangat tidak layak kalau dia tidak pernah minta ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah minta dikasih pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala tentang agama ini. Coba lihat bentuk-bentuk doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Doa agar diberikan ilmu. Doa dibukakan pintu hati agar mereka diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa Rasul kepada Abu Hurairah radhiyallahu an agar diberikan ilmu. Doa kepada Ibnu Mas'ud, doa kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Semua doa agar diberikan pemahaman ilmu. Allahumma faqihu fid din, Allahumma 'allimhu at-ta'wil, Allahumma 'allimhu al-hikmah. Dan seterusnya. Semua doa-doa menunjukkan sangat penting ilmu. Saya dengan itu kita bisa membedakan mana al-haq dan mana yang batil. Fa inna taqwa yahsul biha ziyadatul huda. Maka dengan takwa itu juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita tambahan petunjuk, hidayah dan tambahan ilmu. Wa ziyadatul hifdz, dan juga akan bertambah hafalan kita. Kekuatan hafalan semua sangat tergantung juga bagaimana ketakwaan kita. Pertambahan ilmu, keberkahan ilmu juga bagaimana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan tentang Imam Syafi'i rahimahullah, bagaimana beliau mengatakan syakautu ila waqi'in su'a hifdhi. Aku mengadu kepada Waqi', Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku. Tentang buruknya hafalanku, kata Imam Syafi'i. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka beliau memberikan petunjuk kepadaku, mengarahkanku untuk meninggalkan maksiat-maksiat. Waqal, dan beliau mengatakan, i'lam, ketahuilah olehmu bi annal ilma nurun, bahwasanya ilmu itu cahaya, wa nurullah la yu'tahu 'asi, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang melakukan maksiat. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan kita ke depan akan melihat bagaimana penjelasan ayat ini, masih ada penjelasannya ke depan. Yang penting sekarang PR ya, mengingatkan diri kita sendiri. Setiap hari perbanyak minta kepada Allah agar ditambahkan ilmu. Kalau minta tambah ilmu, maka insya-Allah Allah mudahkan kita hadir ke majlis-majlis ilmu. Barakallahu fiikum. Dan mohon maaf segala kekurangan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.